Ya, sekarang pukul 11:20 malam ya. Ini malam hari, cuman lampu saya hidupkan. Saya mau update nih perkembangan dari mix reef tank saya ya. Jadi mix reef tank saya ini lampu utamanya sudah mati. Karena saya setting dia di jam 10 ya matinya. Tapi tidak benar-benar mati karena saya tetap menyisakan lampu ya, lampu RGB ya, red, green, blue, bawaan dari akuarium Amara ini ya. Jadi semua koral-koralnya sudah shutdown ya, sudah tidak mengembang lagi ya. Dan kita bisa melihat tuh air di akuarium laut saya ini sudah susut ya, susut kira-kira 3 cm ini ya. Sudah harus ganti air sih sebenarnya, cuman karena memang Medan Marin lagi kosong ya stok air, jadi saya nggak beli nih. Padahal ini sudah waktunya harus water change untuk kesehatan koral-koral yang ada di akuarium ini ya. Jadi protein skimmer di akuarium ini juga nggak pernah dihidupkan ya. Sudah lebih dari setahun tuh nggak pernah dihidupkan. Jadi yang bekerja itu hanya filter mekanik ya, hanya pompa dan juga filtrasi biologis lah berupa bakteri ya. Jadi semuanya sudah sangat matur nih. Jadi inilah yang terjadi ya dengan akuarium saya setelah 2 minggu ya. Kalau udah 2 minggu tuh ini kaca-kacanya itu sudah berlumut ya, jadi nggak terlalu jelas lagi ya. Kemudian ini airnya juga sudah susut ya, jadi saya harus ini menambahkan air kembali ya, menambahkan air. Dan iyalah ya, mudah-mudahan biota-biotanya ini bisa sehat ya. Oke, ini salinitas atau penjaga spesifik gravitinya di akuarium ini ya. Jadi masih ideal sih menurut saya untuk apa ya, untuk koral. Jadi ini 1025 ya, karena sudah susut nih. Tapi kalau misalnya normalnya sih 1023 sampai 1024 ya. Tapi karena susut 3 cm ini ya, jadi dia naik nih kadar garamnya jadi 1025, tapi masih dalam level yang bisa ditolerir lah menurut saya ya. Masih dalam tahapan normal juga sih 1025 ini. Oke, sekarang saya langsung akan top up, tapi pakai air laut aja ya, pakai air laut. Oke, jadi saya mau lakukan nih perawatan rutin per bulan ya. Jadi bisa dilihat tuh akuariumnya susut ya, kurang lebih 3 cm. Jadi saya juga nggak terlalu sering sih berada di rumah ini ya. Oke, jadi saya harus top up ya. Biasanya pakai fresh water ataupun juga air tawar juga bisa, tapi saya mau top up dengan menggunakan air laut ya. Jadi untuk mengganti mineral-mineral ataupun juga nutrisi-nutrisi yang sudah diserap oleh koral-koral ini ya. Jadi perlu ditukar ataupun juga ditambah dengan air baru ya. Jadi saya menggunakan natural sea water ya. Kalau dulu sih coba pakai ASW ya, artificial sea water, tapi kalau di compare itu harganya jauh sekali ya. Jadi kalau pakai ASW bisa sampai 75.000 ya per 1 kilo. 1 kilo untuk 20 liter air ya, sedangkan 1 liter air natural sea water ini hanya Rp10.000 ya per jerigen 20 liter. Jadi saya lebih memilih menggunakan natural sea water. Jadi kalau untuk air lautnya sendiri sih kita harus dapat ya dari toko yang terpercaya ya. Jadi toko yang menjual air laut yang baru, yang fresh from the ocean, jadi bukan air laut yang bekas ya. Jadi harus dipastikan kadar mineral yang terkandung di dalam air tersebut harus benar-benar masih utuh gitu ya. Jadi kalau saya sih
eh, percaya tuh dengan air ya, yang dijual oleh Medan Marine ya, karena memang mobilitas ataupun juga air yang ada dijual di Medan Marine itu cukup tinggi mobilitasnya ya, karena selalu apa ya, selalu disuplai kira-kira seminggu sekali, karena mereka juga melakukan pengiriman air tuh, pengiriman ikan yang menggunakan air yang harus selalu baru ya. Jadi selalu airnya yang dipasok itu selalu air-air baru ya. Jadi seminggu sekali. Jadi bukti dari airnya ini sudah bisa terlihat. Jadi biota-biota yang saya pelihara di akuarium ini cukup sehat sih menurut saya ya. Oke, sekarang langsung saya akan tuang nih jerigen air 20 liter ini, dan kemudian saya akan masukkan ke SAM ya. Bisa dilihat tuh SAM saya. Jadi saya pakai Bubble Megas Cup 9. Jadi ini lebih besar sih kapasitasnya dibandingkan akuarium saya yang mungkin sekitar 300-400 liter. Jadi sebenarnya Bubble Megas Cup 9 ini bisa melakukan filtrasi air sampai 1000 liter ya. Jadi ini lebih besar deh kapasitasnya. Jadi ini lebih disarankan ya. Tapi sih dengan protein skimmer yang lebih kecil sih sebenarnya bisa juga. Jadi ini sudah 1 tahun lebih ya, itu nggak pernah saya keluarin tuh. 1 tahun lebih ini nggak pernah dihidupkan. Jadi ini pure media apa ya, filtrasi biologis. Nah, filtrasi dilakukan oleh filtrasi biologis oleh nitrifying bacteria, bakteri-bakteri pengurai yang ada di chamber-chamber ini di rumah media yang ada saya buat di sini ya. Oke, sekarang saya akan langsung tuang airnya, langsung masukkan ke SAM. Jadi biasanya sih kalau mau lebih praktis sih kita bisa menggunakan apa ya, pompa untuk mengalirkan airnya dari ember ke SAM ya. Nanti diangkat juga airnya oleh return pump ya. Tapi karena saya nggak punya pompa nih, jadi saya manual aja pakai gayung ya. Dimasukkan nih segayung demi segayung. Jadi nggak banyak kok, cuman sekitar cuma 1 ember aja. Jadi 20 liter itu hanya 1 ember saja sih. Oke, jadi saya tuang nih segayung demi segayung, kemudian tuh langsung dinaikkan oleh return pumpnya ke atas kembali. Oke, ini gayung terakhir ya, jadi saya masukkan. Oke, jadi itu masih apa ya, masih tergenang di setiap chamber karena ini memang ada settingannya. Oke, saya pakai keran juga. Ini kalau saya lurus ini dia akan naik lebih cepat ya, karena full naiknya dibandingkan dengan turunnya. Ya, ini dia sudah mulai naik airnya ya. Jadi tadi kan susut 3 cm ya, ini sudah naik 1 cm ya. Jadi nanti dia akan penuh. Jadi 1 jerigen ini cukuplah untuk mengatasi itu tadi air yang susut ya. Oke, sekalian nih saya mau lakukan perawatan rutin bulanan ya. Jadi kita bisa melihat nih sangat-sangat ini sangat jorok sekali nih, banyak ada alga-alga yang nempel di dinding kaca ini ya. Jadi saya akan bersihkan. Oke, biasanya sih pakai magnet aja sih bagus ya, tapi kalau saya pakai spons saja. Ini pakai spons untuk cuci botol ataupun juga perlengkapan bayi ya. Jadi nggak akan menggores kaca yang ada di akuarium. Oke, ini yang harus dilakukan tiap bulan ya. Dia selalu apa? Sebulan sekali itu kita harus membersihkan lumut-lumut yang ada di kaca. Kan spons.
Oke, jadi nggak disarankan sih. Kalau mau lebih praktisnya sih menurut saya pakai pembersih magnet saja ya. Tapi kalau pembersihan manual gini sih menurut saya lebih puas ya. Jadi semua kotoran-kotoran itu bisa kita bersihkan secara tuntas ya. Ini sebulan sekali saya membersihkan lumut-lumut ataupun juga alga-alga yang tumbuh di akuarium saya ini. Oke, jadi dibersihkan seperti ini. Jadi nanti ada juga sih alga-alga yang membandel. Ini seperti ini ya. Kalau ini nggak bisa dibersihkan pakai spons, jadi tuh nanti pakai silet bisa. Tapi saya ambil tuh dari pembersih magnetik ya, merek Shanda. Jadi itunya siletnya itu saya ambil untuk membersihkan ini lumut-lumut yang sangat membandel ini. Sound really fine. 아무렇지 않은 척 아무도 모르게 조심하는데 또 티가 났나 봐. Sound really fine. 너와 함께 했었던 시간이 길었어. 나봐 난 네 옷을 또 보고 있어. Hey, hey, yeah, yeah. I can't control. 잊었다 생각했는데 추억이 잠시 널 떠올린 거야. Still